Perkenalkan, nama saya Waisnawi, NIM saya 21304010148. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai ancaman atas sistem informasi akuntansi. Pertama, ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti 1. Kebakaran atau panas yang berlebihan. 2. Banjir atau gempa bumi. 3. Badai angin dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsi pada peralatan seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kesalahan yang tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan, dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Pada tahap kedua, saya akan menjelaskan mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat. Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Ketiga, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Pada tahap ketiga, tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan. Pada tahap 4, klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal berikut ini. 1. Pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. 2. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 3. Pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. 4. Pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan yaitu: pertama, lingkungan pengendalian. 2. Aktivitas pengendalian. 3. Penilaian risiko. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pengawasan atau monitoring. Pada tahap 5, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Pertama, komitmen atau integrasi dan nilai-nilai etika.
2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. 3. Struktur organisasional. 4. Badan audit Dewan Komisaris. 5. Pengaruh-pengaruh eksternal. 6. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. 7. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Pertama, otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. 4. Pajangan aset dan catatan yang memadai. 5. Pemeriksaan independen atas kinerja. Pada tahap 6, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yaitu: pertama, menjaga kekayaan organisasi. Kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Kedua, mendorong efisiensi. Keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administrasi. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administrasi dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal. Pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, sistem akuntansi. Ketiga, prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan. Filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris adalah penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris.
Jadi semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode wewenang ini dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini mencerminkan dalam suatu bagian organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif melalui peranggaran, laporan pertanggungjawaban, dan audit internal. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan risiko. Pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari: pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Kedua, pembagian tugas, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. 5. Pengecekan independen terhadap kinerja. Penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang, ini akan mempermudah jika akan dilakukannya audit trail, karena otoritas membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otoritas mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi atau pencatatan. Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan. Catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur yang harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai
untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan, transaksi, dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. Biasanya dilakukan pendampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data informasi perusahaan. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan atau dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen atau selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi, atau unit fungsi pencatatan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Pertama, sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menerbitkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut. People oriented. 2. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi penggeseran dari sistem orientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer. Computer oriented. 3. Pengendalian intern akuntansi dalam akuntansi pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan standar untuk panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otoritas dari yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan, dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam wujud program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Contoh, dalam sistem manual persediaan barang, pemisahan dilakukan dalam fungsi operasi atau pembelian dan fungsi penyimpanan atau gudang. Dengan fungsi akuntansi atau pencatatan persediaan, sehingga pada akhir periode dapat dilakukan pengecekan silang antar fungsi untuk mengetahui jumlah sisa persediaan. Dalam sistem komputer, program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus dapat menerbitkan dokumen pesanan pembelian. Jika barang sudah diterima, maka komputer melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen laporan penerimaan barang. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. A. Fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. B. Fungsi operasi fasilitas pengolahan data. C. Fungsi penyimpanan program dan keputusan.
Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan A. Pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem. B. Untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer. C. Untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialis. Pengendalian terhadap sistem dan program pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi A. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. B. Prosedur pengujian program. C. Prosedur pengubahan program. D. Dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data dapat meliputi 4 bidang utama, yaitu A. Operasi konversi data. B. Operasi komputer. C. Perpustakaan. D. Pengendalian. Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer, baik dengan metode batch maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen sumber menjadi machine readable form, password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindungi dengan baik, meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silahkan tunggu materi berikutnya pada pertemuan minggu depan dengan judul Konsep Dasar Unsur-Unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan. Sekian, terima kasih.